Nggak mahasiswa, walaupun perjalanan saya begitu lulus SMA nggak langsung mahasiswa. Saya cerita background saya sedikit ya. Saya itu sering diundang sekarang jadi motivator. Sejak yang itu nggak mau ngakuin anaknya. Kenapa saya lebih lagi? Karena saya nggak diakui anak saya. Karena saya malu punya bapak seperti itu. Tapi alhamdulillah itulah akhirnya saya sering bilang, bukan pamer, bukan sombong. Banyak perusahaan yang mengundang saya jadi motivator. 4 bulan itu cerita sedikit biar tahu, biar nanti nggak mau calon cuma pelawak atau kosong. 4 bulan yang lalu kira-kira ada sebuah perusahaan di Jakarta itu hampir mem-PHK 50% karyawan. Bahkan nama-nama yang mau di-PHK itu sudah ditentukan. Seminggu sebelum terjadi, saya diundang jadi motivator di perusahaan itu. Dan saya sangat bersyukur karena setelah itu saya mendengar kabar 50% karyawan yang namanya sudah ditentukan tadi semuanya batal di PHK. Ya boleh tepuk tangan, boleh tepuk tangan. Karena yang di PHK adalah 50% lainnya. Minim saya jadi motivator itu memberikan perubahan orang-orang yang di PHK. Walaupun PHK-nya tetap, tapi ada perubahan nama-namanya. Itulah. Jadi saya tidak sembarangan. Bahkan ada 2 minggu yang lalu perusahaan begitu saya kasih motivasi seluruh karyawannya, saya kasih motivasi, besoknya tutup. Tapi Senin buka lagi karena itu hari Sabtu. Dia tutup, Senin buka lagi. Dari itu pokoknya kalau ketemu mahasiswa saya jadi ingin dosen saya itu. Saya itu kuliah nggak pernah bolos. Saya nggak pernah bolos. Karena memang saya nggak terdaftar jadi mahasiswa. Dulu saya lulus SMA pengen kuliah. Bilang ke orang tua, Bu, ini mohon maaf, ibu saya itu orang yang paling saya hormati di seluruh dunia. Saya harap mahasiswa seperti itu. Hormatilah orang tua kalian. Orang yang harus kita hormati yang pertama adalah orang tua kita, terutama ibu. Ibu saya adalah orang yang paling saya hormati di dunia. Tepuk tangan buat ibu saya. Mungkin Anda tidak kenal, tapi saya akan cerita sedikit hebatnya ibu saya. Ibu saya itu orangnya sederhana sekali, tapi mengajari banyak hal tentang saya. Makanya saya kagum dengan beliau. Kalau dibanding siapapun, bahkan negara Amerika yang katanya maju itu dibandingkan ibu saya nggak ada apa-apanya. Contoh, tahun 69 Neil Armstrong, seorang astronot dari Amerika, mendarat di bulan. Baru satu orang mendarat di bulan, Amerika pengumuman ke seluruh dunia. Lebay. Seumur hidup saya melihat ibu saya nggak terhitung 7 bulan itu nggak terhitung. Benar saya tanya, Bu, sore biasanya dandan pakai kerudung lagi, mau kemana Bu? Mau 7 bulan. Ibu saya 7 bulan nggak terhitung, nggak pernah kembang-kembang. Amerika baru satu orang udah pamer. Hebat ibu saya. Sekarang Amerika lagi meneliti bagaimana kita nanti suatu saat manusia hidup di planet lain, termasuk salah satunya bulan. Ini Amerika sedang meneliti bagaimana manusia kita bisa bertahan hidup di bulan. Dibanding ibu saya nggak ada apa-apanya. Ibu saya sejak kecil mengajarkan pada saya bukan hanya bertahan hidup di bulan, tapi bagaimana bertahan hidup dari bulan ke bulan. Bulan Februari, bulan Maret, sampai saya 46 tahun. Tidak ada apa-apanya dibanding ibu saya. Makanya Anda harus bangga punya orang tua seperti ibu saya. Sudah sama-sama wanita. Itu yang harus kita banggakan. Ini yang perlu saya sampaikan ya. Ini mahasiswi kalian ini termasuk yang masa depan bangsa itu
bukan yang di laki-laki tapi yang perempuan-perempuan. Karena mendidik seorang wanita itu sama dengan mendidik sebuah keluarga. Kalau mendidik seorang laki-laki itu hanya mendidik seorang manusia, tapi mendidik seorang wanita sama dengan mendidik sebuah keluarga. Tepuk tangan buat yang wanita. Anda harus tahu perjuangan wanita kita itu melahirkan kita sangat luar biasa. Dalam dunia kesehatan ada satuan untuk menentukan rasa sakit, itu namanya DEL, sebutannya DEL. Manusia rata-rata bisa menahan sakit maksimal 45 DEL. Tapi perlu Anda ketahui, orang tua kita, ibu kita saat melahirkan itu merasakan sakit sebesar 57 DEL. Jadi dia 12 DEL di atas rata-rata batas sakit yang bisa ditanggung oleh manusia. Jadi wanita itu bukan malu yang lemah, wanita itu malu yang luar biasa. Makanya hormati wanita. Itu tangannya. Oh, ke cowok ya dia sama-sama. Tapi itu cewek sebelahnya. Hormati wanita malah ini. Ternyata cowok sebelahnya. Apa-apa kalau itu. Karena sekarang aneh-aneh, padahal cewek cantik-cantik, pilihnya yang ya mungkin dulu salah diajari menerapkan kata-kata itu. Ada pelajaran PNP zaman saya SD. Mungkin Anda secara menerjemahkan itu. Jadi mencintai sesama itu maksudnya sesama manusia kita harus mencintai, bukan sesama jenis. Itu dipahami ya. Jangan sampai mahasiswa apalagi di sini terlibat hal-hal yang seperti itu. Jangan.